Shalom semuanya, salam yang di Zoom, salam yang di sini. Oma terima kasih, akhirnya saya kembali lagi ke peradaban. Saya habis dari Kaltim Pak Pendeta, dari Samarinda 4,5 jam lagi ke dalam Kutai Kartanegara. Bahagia banget, bahagia menemukan signal saudara-saudara. Ternyata signal itu mahal. Terima kasih untuk kehadirannya, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan. Kita masih diberikan waktu untuk sejenak mengingat kebaikan Tuhan yang banyak banget di dalam hidup kita. Dan kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan kebaikan Tuhan itu. Kita mau saat teduh sejenak, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Mau minta Roh Kudus untuk memimpin kita di kebaktian ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Akhirnya hari Jumat datang lagi. Tuhan masih memberikan tempat yang sungguh luar biasa. Tuhan masih memberikan semua fasilitas yang bisa kami pakai. Tuhan, terutama Engkau berikan kesempatan untuk masih berada di dunia ini. Kami tahu Tuhan, tugas kami belum selesai. Tuhan, biarlah kami dapat melakukan tugas kami dengan perlindungan dari Engkau, penyertaan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, 1 jam ke depan ini kami mau benar-benar memakai waktu dengan baik. Biarlah kami dapat memuji, memuliakan, berdoa, dan dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Richard yang sudah bersama-sama kami. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan sertai, apapun yang Ia katakan itulah menjadi rema di dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami mau menyenangkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang merasa dipilih dari segala bangsa? Saya. Bangsa saya ini build up. Bangsanya banyak tapi rakitnya di sini. Jadi saya NKRI harga mati yang penting. Walaupun mukanya enggak ya. Kita mau berdiri, kita mau berjabat tangan, kamu dipilih loh. Kita mau nyanyikan, kita dipilih dari segala bangsa. Yang di Zoom, dari manapun, kita semua dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya dengan kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tarom, ini muka-mukanya dipilih tapi muka-mukanya sendu. Kalau dipilih tuh kan harusnya, apalagi yang belakang, mukanya harus ceria. Ayo kita yang ceria. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dan pujian kami. Terima kasih, silakan duduk. Untuk
untuk istirahat sebentar, habis itu kita berdiri lagi. Yang di Zoom layarnya kelihatan nggak? Sebentar ya saya, Bapak Pendeta, kayaknya Bapak mesti minggir sedikit ya Pak. Ketutup. Bener nggak yang di Zoom ya? Udah aman ya yang di Zoom ya? Sudah. Ya kita mau terus, kita mau katakan namanya Tuhan, satu-satunya menara yang teguh. Boleh loh, silakan berdiri lagi. Kita mau nyanyikan dengan semangat. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan sekali lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Biasa kalau orang habis dinas lama begitu sambutannya, keren banget kan. Silakan duduk. Siapa yang percaya kalau namanya Yesus ada kuasanya? Dulu kita kalau lewat kuburan kan amit-amit, cabang bayi, anak babi lewat gitu ya Pak ya. Padahal kan kagak ada kuasanya ya Pak. Yang ada kuasanya si Yesus doang tuh kan namanya kan. Ya. Kita mau memasuki firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Pendeta di Catuda Barat ada di sini. Hari ini semuanya, hampir semua bangsanya Pak Richard. Ini kan? Yang mana kan? Saya doang. Bapak saya mau jadi Batak juga lah, saya jadi Batak juga ini. Kita mau masukin firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu. Kita percaya kalau Tuhan sudah naik ke surga, tapi Roh Kudusnya ada di dalam hati kita. Kita tidak pernah sendiri, kita selalu ditemani. Kita mau katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami.
rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembahku, saya undang untuk berdiri. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. segala pujian, pengagungan, sembah, segala syukur, terima kasih kami yang paling spesial kepada Allah mulia, karena pribadimu, karena karyamu yang hebat atas kami. Terima kasih Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, akulah yang memilih engkau, menetapkan engkau ada dalam hadiratku. Kami bersyukur Tuhan, kau tempatkan begitu spesial ada di hadiratmu kali ini lagi. Terpuji Tuhan mulia. Bahkan kau sediakan kami sabda firman Allah yang mutlak kami butuhkan. Roh Kudus yang baik, mohon eliminasikan, mohon singkapkan firman itu kepada kami. Kami sangat membutuhkan firman yang tertulis itu
Jadi firman hidup dalam hidup kami. Firman Allah yang tidak pernah berubah itu sungguh mengubah hidup kami. Dan tolong hamba-Mu Tuhan, karena rahmat Tuhan semata-mata. Urapi kami Tuhan berkat. Firman Tuhan disampaikan dengan jelas, seturut dengan maksud Tuhan sendiri. Dan umat-Mu dengan hati yang lembut, pikiran tunduk di bawah otoritas sabda Tuhan. Dengan sukacita besar, menyambut sabda Tuhan dengan baik. Bersabda Tuhan kepada kami, sebab kami sungguh suka akan sabda Tuhan mulia. Terpuji sangat Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah turun atas umat-Mu. Amin. Silakan saudara, shalom. Saudara, mungkin kita karena sudah biasa, sudah tradisi ya. Biasanya kalau kita katakan namanya Paskah, nampaknya setelah khotbah kebangkitannya, peristiwa Paskah itu selesai ya. Nampaknya Natal lebih hitung bulanan masih nampak ya. Apalagi kalau orang Batak saudara. Orang Batak bulan 4 aja masih ada Natal. Sekaligus namanya Bonataun. Kalau nggak ada ekspresi berarti saudara bukan Batak. Enggak, pasti ada paham saudara ya. Nah saudara kasih Tuhan, kalau kita ingat bagaimana kebangkitan itu, sebetulnya kalau tradisi gereja dulu, sebetulnya Paskah itu terus bicara terus Paskah. Memang tradisi awal gereja mula-mula, saudara memang Natal itu dirayakan di gegap gembira, tapi nggak terlama, tapi bicara kebangkitan, itu penting sekali saudara. Dan mari kita, saudara saya nggak banyak ekspos khotbah tentang kebangkitan, tapi kita ekspos khotbah kita, tema kita hari ini tentang damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Yuk kita buka kitab suci kita, Yohanes pasal 20, ayat 18 sampai ayat 21. Saya minta tolong kita join saudara ya. Maaf, ayat 19 sampai 21, saya baca 19, saudara 20, 21 bersama-sama. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21 bersama saudara. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, saudara. Dan ahli Alkitab katakan, ini bukan sekedar berkata, sama seperti Allah mengutus aku, Bapa mengutus aku mengutus kamu. Full stop. Tapi ayat ini saudara tahu persis. Memang diminta apa? Pergilah. Betul-betul mereka bergerak, saudara. Nggak tinggal di tempat. Bukan sekedar satu informasi yang bagus, sebagaimana Bapak mengutus aku mengutus kamu. Ya udah, selesai kisahnya. Tapi ada kelanjutan saudara sebetulnya. Para ahli Alkitab mengatakan sama seperti Lukas, dilanjutkan dengan Lukas pasal 24, ayatnya ke 27. Dia kata, pergilah, beritakan berita pertobatan. Atau Markus 16 ayat 15 katakan, pergilah kepada segala makhluk, beritakan Injil ke Tuhan. Atau kita ingat semua Matius pasal 28, ayat 19. Saudara kayaknya dingin-dingin aja. Lupa, nggak jelas bahasa saya, atau nggak tahu sama sekali. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tema kita hari ini, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, ada dua hal kita akan bahas bagian ini saudara sama Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya mau gambarkan konteks ayat ini. Kita tahu peristiwa waktu itu murid-murid berkumpul, ada berapa orang? Nggak tahu juga ya. Ya udah, makanya saya datang Pak Haring mau dengar gitu ya. Tapi ini kan paling udah lama sekali kita tahu ayat ini ya. Ada 10 orang, Yudas sudah nggak ada, dia mati bunuh diri. Dan nggak tahu saya kenapa Thomas nggak ada hari itu. Alkitab nggak menceritakan kenapa Thomas nggak ada. Dia pergi kemana? Mungkin ke Tarutung, kampungnya di Tanah Batak sana. Oh nggak juga. Saudara kira di Huta Barat apa? Enggak. Memang dia nggak ada waktu itu. Dan berkumpul 10 orang dan mereka berkumpul. Bukan sedang worship, bukan sedang memuji Tuhan, tapi mereka kumpul, tanda petik saling menguatkan rasa takut mereka. Tapi betul kata ini pakai itu betul-betul kalau saudara baca kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 24, mereka takut. Kata takut di sana ada dua hal. Pertama takut karena rasa bersalah. Itu kata yang dipakai, saudara ingat persis waktu Tuhan mendatangi Adam ketika berbuat dosa. Adam, di mana engkau? Takut. Kata takut itu rasa tertolak, rasa tidak pantas, tidak layak. Dan memang
kebayang-bayang juga sih. Tapi walaupun percaya atau tidak, mereka sebetulnya nggak begitu kuat mendominasi. Dalam pikiran mereka berulang-ulang Tuhan katakan apa? Anak manusia itu menderita, disalibkan, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Memang teringat juga mereka tentang kata dia akan bangkit hari ketiga. Tapi sebetulnya mereka berkata begini sebetulnya. Ah masa iya? Apa mungkin? Tapi mereka takut sekali kalau memang iya. Tapi juga memang takut sekali mereka tahu persis itu adalah anak Allah. Mereka takut sekali. Tapi kata takut kedua karena ada rasa intimidasi. Kita tahu persis. Jadi mereka kumpul hari itu, mereka bukan kumpul untuk saling menguatkan, meneguhkan. Mereka sama-sama merasa menjadi pecundang. Mereka merasa begitu ciut, lelah, capek, nggak berdaya. Dan saudara bayangkan kumpulan seperti itu, seperti apa kumpulannya saudara. Mereka sembunyi, begitu ketakutan saudara Tuhan. Tapi keren sekali kalau saudara lihat tadi, apa yang dikatakan dalam kitab suci. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, dikatakan, coba lihat. Kata yang dipakai menarik sekali. Lihat ayat 19 saya baca. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata yang dipakai coba perhatikan. Dalam struktur bahasa, memang kalau kita lihat bahasa biasa, bahasa Indonesia. Kata yang dipakai kayaknya biasa aja. Tapi kata yang dipakai itu kata kurios. Sejajar dengan kata kalau punya nama kata Yahweh. Pribadi yang absolut transenden. Yang tak terhampiri sebetulnya. Ya, kata yang dipakai. Makanya gak usah heran saudara. Bukan saya tak terhampiri karena kemahaannya, kesuciannya, keagungannya, kekudusannya. Tapi memang absolut sebetulnya gak perlu apa-apa dan gak perlu siapa-siapa. Saudara ingat semua gak Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 3? Enggak juga ya. Ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah. Gak tahu juga. Oke lah, ayat 1 juga nggak ingat. Oke, ayat 2, apalagi ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan dia memang Allah, adalah Allah sendiri. Maksud saya begini saudara. Pada mulanya, ini bicara apa? Kekekalan. Ini memang milik Yahweh, milik kurios, Tuhan saudara. Dan kata kekal di sana mengungkapkan bahwa kekal hingga kekal. Dia bukan saya bicara sumber. Bicara kekal itu bukan tak bertitik awal. Jauh ke sana. Dan dia sebetulnya memang sang kekal. Tapi juga sekali sumber. Muncullah Yohanes 1 ayat 3. Tapi saya menggambarkan begini. Sebetulnya pribadi itu adalah pribadi yang apa? Begitu maha. Dia nggak perlu apa-apa. Sebetulnya nggak perlu juga siapa-siapa. Halo? Saya gambarkan secara sederhana begini. Ketika saudara dan saya pendosa keji. Mengumpat, marah, ngamuk-ngamuk. Mengolok dia. Mencaci maki dia. Sedikit pun gak kurang kemuliaannya. Tetap mulia, tetap agung, tetap sempurna. Dan ketika saudara saya bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara bisa menyembah dia, memuliakan dia. Gak tambah juga kemuliaannya. Karena dia kekal hingga kekal saudara. Maka gak usah heran ketika mereka sembunyi di satu tembok. Satu rumah yang bertembok saudara. Tembok zaman itu saya gak tahu persis. Ya tahu tapi diuraikan panjang lebar terlalu lama saudara ya. Karena saya udah ulang-ulang ke tempat itu saudara. Tapi saya enggak mereka saudara. Tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah mereka. Wah ini keren sekali ya. Kata Alkitab saudara tadi apa? Dia ada di tengah mereka. Karena dia absolut transenden. Dia kurios. Wajar aja dia bisa hadir. Wajar dia bisa hadir. Lalu dikatakan lalu dia di tengah-tengah mereka. Dia jadi center. Dia diberikan tempat utama waktu itu. Dia datang hari itu, walaupun kalau saudara baca kitab Lukas pasal 24, pasal 24 dikatakan apa? Mereka semua ketakutan. Kenapa? Karena mereka anggap ini apa? Hantu. Kadang-kadang orang anggap Tuhan nyatakan maksudnya. Banyak orang Kristen anggap kalau Tuhan nyatakan hadirnya, pribadinya, maunya, perintahnya, maksudnya. Orang Kristen itu anggap apa? Hantu. Bikin masalah baru ya. Halo? Ada orang bilang gini, gak usah. Jangan konsultasi sama Pak Richard. Pasti paling apa? Udah ampuni dia. Gak usah konsultasi sama Bang Richard. Udah, sebagai istri, udahlah tunduk, hormat. Itu aja kalimatnya bikin masalah baru. Banyak orang anggap kalau firman Allah bikin masalah baru ya. Ada orang Kristen gak suka sekali firman Allah tentang apa? Pergi, jadikan sebuah bersama itu. Dianggap itu hantu, saudara. Bikin masalah baru. Ada orang Kristen karena memang dia rakus, saudara. Begitu sangat terikat oleh uang. Bagi dia masalah banget namanya persepuluhan. Apa betul atau betul banget? Bahkan cari-cari ayat supaya
Enggak harus perpuluhan kok. Gereja anu, pakai referensi gereja anu. Bilang aja saudara anggap itu firman Tuhan tuh ya. Sehingga saudara cari malaikatnya. Malaikat melindungi. Saudara coba perhatikan, sebetulnya saudara Tuhan datang, hadir di sana, dan dikasih ruang luas, dia jadi center. Lalu kalimat begini saudara, damai sejahtera. Kata damai sejahtera, pengertian paling sederhana, itu berarti clear. Clear enggak? Tadinya kamu ketakutan, rasa tertolak, setelah setuju, intinya masih begitu kuat. Nah, clear kok. Tapi juga kata damai sejahtera, nanti kita ekspos lebih jauh. Kata damai sejahtera berarti apa? Kebaikan Allah yang utuh. Ketika saudara berikan ruang luas kepada Tuhan, maka yang terjadi damai sejahtera, ada kebaikan yang utuh. Utuh, nggak ada cacatnya saudara. Teguh. Tapi damai sejahtera yang gimana juga bukan saja teguh, bukan saja utuh, tapi kuat. Tapi bukan saja kuat, tapi meluap. Tapi bukan saja meluap, tapi apa? Melaju. Saudara. Makanya coba perhatikan saudara, namanya Paulus, ada banyak ananya, ada banyak tantangan, ada banyak krisis, tapi dia terus melaju ya. Saudara pernah baca kitab Filipi enggak? Pernah ya? Enggak pernah juga. Lu baca yang mana semua? Gak apa-apa. Ya saya hanya dorong supaya saudara baca lah ya. Aduh, apalagi karena anugerah Tuhan saya khotbah di sini. Saya ini ngomong karena anugerah Tuhan saya baca kitab ini bolak-balik. Itu lebih daripada 150 kali karena anugerah Tuhan. Malu ya kalau saudara 1 kali aja gak pernah baca ya. Atau saudara 5 kali sudah baca tapi lupa semua. Ya udah gak apa-apa lah ya. Memang masuk surga bukan karena banyak bacanya, bukan. Gak jelas. Oke. Nah sesama Tuhan coba perhatikan dikatakan apa saudara? Dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Itu bukan saja clear, tuntas. Tapi sekali lagi kebaikan yang kuat. Kebaikan yang teguh. Kebaikan yang sempurna. Tapi juga kebaikan yang meluap dan melaju. Saya heran seperti saya katakan tadi Paulus. Dianiaya, di penjara. Saudara pernah baca kitab Filipi tadi? Filipi menulis kata sukacita itu 16 kali. Padahal dia digebukin, dianiaya, di penjara. Kapan saya ini bisa dipenggal lehernya. Dan ada 12 kali kata apa? Damai sejahtera. Lalu satu contoh saudara menarik sekali. Saudara baca nanti Filipi 1:12. Dia di penjara. Bisa saja sorenya akan dipenggal lehernya. Tapi dia kata begini. Justru aku di penjara. Injil Kristus terus diberitakan. Keren ya? Damai sejahtera itu bukan saudara mengalami kebaikan Tuhan. Baik yang utuh. Tapi dia kuat, tangguh. Damai sejahtera itu bukan berarti segera nggak ada masalah negatif datang. Nggak ada persoalan datang. Tapi damai sejahtera itu kuat, tangguh. Masalah bisa datang, tapi kuat, tangguh. Tapi nggak sekedar kuat dan tangguh. Tapi meluap. Tapi apa tadi? Melaju. Nah sekarang yuk kita bahas saudara. Ada 2 hal yang kita bahas. Pertama, Tuhan kata jelas sekali dalam bagian firman Tuhan tadi. Kristus sungguh bangkit. Damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua akan kita bahas karakteristik kebangkitannya. Damai sejahtera bagi kamu. Yuk, yang pertama, Kristus sungguh bangkit. Ada seorang liberal, ya ada seorang liberal namanya Robert Bultmann. Dia berkata demikian satu kalimat, menunjukkan betapa dia tidak percaya kepada Kristus yang bangkit. Yesus bangkit dari antara, dia kata begini, Yesus bangkit dari antara orang mati dalam pikiran sepintas para murid. Halo? Dalam pikiran sepintas para murid, Yesus bangkit. Sepintas. Tapi sebetulnya dia mau kata begini, itu hanya hayalan saja. Itu enggak benar. Tapi saya harus katakan kalau saudara lihat konteks Lukas pasal 24, sebetulnya bagi murid, mungkin ada saat-saatnya mereka menganggap Yesus itu bangkit. Karena dia pernah ngomong ulang-ulang. Sekali lagi. Tapi mereka secara ekspektasi, enggak mengharapkan dia bangkit. Makanya waktu Yesus muncul, nampakkan diri, mereka anggap apa? Hantu. Bukan Tuhan, hantu. Mereka hantu, saudara. Nah, saudara Tuhan banyak orang anggap sampai sekarang, saudara. Banyak buku-buku. Bahkan dari kelompok Kristen, tapi liberal. Kristus tidak bangkit sebetulnya. Tapi saya harus katakan, saudara, tanpa Kristus bangkit, sebetulnya tidak ada keselamatan. Saudara misalnya baca doktrin tentang kebangkitan banyak dibahas dalam 1 Korintus pasal 15. Dari 14, 15, 16, 17, dia seterusnya dia bahas tentang betapa mutlak penting namanya kebangkitan. Oke, sebentar saya gambarkan sebentar saudara ya. Memang di seluruh dunia ini ada 4 agama yang besar yang dibangun oleh ketokohan pribadi orang.
Pertama, agama Yahudi dibangun oleh siapa? Saudara nggak tahu juga tetap masuk surga asal percaya sama Tuhan Yesus. Jadi nggak usah salah pun. Kalau salah pun apa? Siapa namanya? Abraham ya. Yang kedua agama apa? Jauh sebelum Tuhan Yesus, 600 tahun sebelum Yesus, saudara. Islam. Buddha Gautama mengajarkan 8 kebaikan. Wah, agamanya kuat sekali, saudara. Buddha. Yang ketiga Muslim. 536 setelah Kristus lahir, saudara. Muhammad, saudara. Baru keempat, namanya Yesus Kristus. Dia bangun oleh satu pribadi, saudara. Hebat sekali. Tapi kita tahu persis, semua tokoh agama ini, yang lainnya kecuali Kristus, mati, dan selamanya mati. Makanya, insya Allah selamat lewat itu. Nggak ada kepastian, saudara. Nggak ada kepastian. Bukan coba menghibur diri supaya selamat gitu ya. Mudah-mudahan lah begitu, saudara. Nah, saudara Tuhan, apakah bagi Kristenan cukup Kristus hanya mengajarkan ajaran-ajaran yang baik? Nggak cukup. Kebangkitanmu tak perlu. Makanya kalau saudara lihat, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, diulang-ulang tentang dia bangkit. Dia sungguh bangkit. Dalam kitab suci, bayangkan 40 hari ditunjukkan bahwa dia bangkit. Really? Sungguh, aku sungguh-sungguh bangkit. Benar-benar bangkit. Sungguh bangkit. Mutlak benar, dia bangkit. Nah, saudara Tuhan, dalam kitab suci tadi, saudara, nampak sekali dia menampakkan dirinya dia sungguh bangkit dan benar-benar bangkit. Maka dia tampakkan, ini aku, peganglah tanganku. Lalu beberapa waktu kemudian dia ketemu sama namanya siapa? Thomas. Ini aku. Sentuhlah bekas paku itu. Akhirnya dia sujud. Ya Tuhan. Berbahagialah kau yang melihat, tapi lebih berbahagia engkau yang tidak melihat namun percaya. Dan nampak sekali bukti terbesar Kristus bangkit. Lihatlah para murid, saudara. Bayangkan tadinya mereka begitu ketakutan tersembunyi dalam satu rumah. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kristus siang itu mati. Atau maaf lebih jelasnya sekitar jam 3 mati, saudara meninggal. Lalu mereka sembunyi. Jam sore hari bersembunyi. Sampai lewat maghrib sembunyi. Jam 7, jam 8. Dan tiba-tiba katanya malam itu hari Minggu. Dalam susunan bahasa Yunani itu hari ketiga. Hari Jumat dia meninggal, saudara. Hari kedua, hari ketiga. Lalu dia nampakkan dirinya. Dan setelah kebangkitan Kristus itu, apa yang terjadi? Perubahan besar terjadi pada para murid. Oke? Perubahan yang luar biasa, saudara. Makanya kalau ditanya, mana Yesusmu? Betul dia bangkit? Betul. Ini lihat kami. Nah, memang Yesus pernah satu kali menegur keras namanya Kleopas. Tahu Kleopas? Cerita di mana Kleopas? Sama seorang, berdua mereka jalan menuju Emmaus. Nggak tahu juga ya ceritanya ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Aku ngajar sekolah minggu lagi kalau gitu. Dulu tahun 79 saya guru sekolah minggu, saudara. Saya ajarkan pelan-pelan. Oke lah. Mungkin saudara karena terlalu banyak pelajar fisikanya, saudara berat sekali ya. Gak ada hubungannya, saudara. Oke, yang saya gambarkan saudara dalam Tuhan, coba saudara lihat Kleopas waktu itu dengan temannya. Alkitab bilang pakai bahasanya begini. Mereka kembali ke Emmaus, kampung halamannya. Dan ditulis kalimat begini. Ke arah matahari tenggelam. Sedih sekali ya. Lalu Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Kata Alkitab di tengah-tengah mereka. Ngobrol-ngobrol. Lu cerita apa sih? Itulah kira-kira dialognya. Lalu mereka bilang apa? Lu sendiri yang gak tahu ya? Bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bayangkan saudara. Mereka gak merasakan Kristus itu bangkit, saudara. Sampai Tuhan akhirnya menegur mereka. Ada yang ingat gak saudara? Teguran Tuhan kata apa yang dipakai? Ini bukan teguran Richard ya. Ini teguran Tuhan bagi orang Kristen yang tahu Yesus bangkit, tapi nggak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kata ini pakai begini, saudara. Dalam bahasa sini pakai begini. Oh, foolish one. Aduh, saudara tahu kata foolish one? Oke, kita gambarkan sederhana, saudara. Tahu namanya bodoh ya? Stupid itu kasihan, saudara. Stupid itu bodoh karena nggak pernah belajar. Oke? Idiot itu kasihan sekali, saudara. Mirip-mirip aja sebetulnya, tapi idiot itu kosong, saudara. Jadi jangan bilang orang, idiot bang, idiot loh. Itu kosong, saudara. Jangan menghakimi gitu ya. Oke? Dulu bapak saya suka bilang gitu sama saya, kau idiot kau. Kasihan banget saya dulu. Saya SMP 6 tahun, saudara.
Bukan karena idiot, sebetulnya karena berantem melulu. Saudara. Karena banyak pengetahuannya. Saudara. Jadi berantem. Saudara. Bapak saya salah mengerti. Saudara. Oke. Bapak saya tahu lah dia tuh. Iya, cat aku salah ngerti dulu. Tapi oke, itu idiot. Saudara. Tahu namanya foolish? Foolish one? Itu bukan kosong. Udah dikasih tahu ulang-ulang. Tapi nggak nangkep-nangkep. Nggak ngalami. Itu tololnya tolol. Itu tolol sekali. Oh, foolish, ada penekanan. Foolish one, kamu paling bodoh sekali. Kamu paling bodoh sekali. Maafkan saya kalau katakan ini, saudara. Berapa banyak orang Kristen, saudara. Sampai sekarang, dia juga udah tahu informasi itu. Dia bukan dia bukan idiot. Tapi foolish one, maafkan. Buktinya apa? Hidup mereka nggak nampak ada perubahan, saudara. Seolah Yesus masih mati. Nggak ada nampak perubahan. Saya katakan perubahan. Nampak sekali Yesus bangkit. Setelah apa? Lihatlah para murid. Nampak sekali perubahan besar terjadi. Mereka pengecut, tiba-tiba jadi pemberani. Mereka namanya sembunyi. Mereka segera menampakkan diri, saudara. Perubahan besar terjadi. Mereka menikmati, saudara, hubungan paling intim dengan Bapaknya. Dengan Tuhannya. Karena Kristus adalah Kristus yang hidup. Kristus yang bangkit. Berapa banyak orang Kristen sampai saat ini nggak bisa menikmati hubungan paling dekat dengan Tuhannya Yesus ya. Karena Tuhan Yesus masih mati. Gak nampak perubahan dalam hidupnya. Masih terus berkanyang dengan dosa. Main-main sama dosa. Tetap gitu aja Kristenannya. Karena Yesus tidak bangkit. Tuhan katakan hari ini. Aku hadir bagimu. Berikan aku tempat di tengah-tengah. Dikatakan apa? Damai. Sebetulnya clear now. Clear. Betul-betul clear. Makanya saya masuk bagian kedua, saudara. Bagian terakhir, saudara. Karakteristik kebangkitan Kristus. Karakteristik kebangkitan Kristus. Dikatakan setelah dia tampakkan karakteristiknya. Lalu dikatakan begini. Kata kedua dia ulang nih kata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Karakteristik kebangkitan Kristus sama seperti kata Ibrani pasal yang ke-13 ayat 6. Aku sekali-kali tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selamanya aku yang sama. Makanya Tuhan tampakkan kepada sama murid-murid. Lihat ini aku. Aku betul-betul aku yang secara fisik kamu kan pernah kenal. Kau sentuh, kau jamah. Yang pernah secara fisik kau sentuh, kau jamah. Dan berulang-ulang kepada kamu kata-kata apa? Damai sejahtera. Hal yang sama lihat aku secara fisik. Itu juga dia tampakkan kepada Thomas. Aku yang sama nak. Dan sama juga pesanku. Itu karakteristiknya. Nggak pernah berubah. Secara fisik. Dan betul-betul dia juga mengatakan apa? Kata yang sama. Kata damai sejahtera. For you, for me. Tapi yuk kita expose sekarang saudara. Apa sih kata damai sejahtera? Lalu kata-kata kamu. Damai sejahtera, kata yang dipakai kalau dalam bahasa Ibrani kita tahu ya shalom ya. Shalom, bahasa Yunaninya apa? Gak apa-apa. Gak seorang gak ngerti gak apa-apa. Untungnya kan saya banyak sekolah dulu, sekolah teologi. Setelah lama sekolah, di SMP lama juga sekolah teologi. Gak apa-apa. Tapi saya gambarkan, itu kata yang dipakai Erin. Apa Erin? Sama dengan shalom. Apa artinya saudara? Sekali lagi saya ulang. Kata damai sejahtera itu berarti bukan sekali lagi saudara coba perhatikan. Bukan sekedar tidak ada masalah. Tidak ada hal negatif. Tidak ada krisis. Tidak ada goncangan. Bukan. Banyak orang kira, ih damai banget ya. Kenapa? Gak ada masalah. Banyak orang kira damai sejahtera karena gak ada konfrontasi. Banyak orang kira damai sejahtera ketika dia tiarap. Oke. Halo? No. Kata damai sejahtera ini maksud saudara. Itu betul sekali apa? Kebaikan yang kuat. Kebaikan yang begitu teguh. Kebaikan yang begitu melimpah. Kebaikan yang begitu melaju. Makanya saudara izinkan saya gambarkan. Sebetulnya ada dua hal bagian besar. Namanya damai sejahtera. Pertama, secara objektif. Apa sejarah damai sejahtera objektif? Waktu Yesus mati di Golgota. Darahnya dicurahkan. Dia declare begini. Kata apa? Tete, lestai, it is finished. Itu tuntas sekali. Itu kata it is finished. Tuntas sama sekali. Betul-betul terjadilah damai sejahtera. Itu fakta objektif. Saudara percaya atau tidak. Saudara nggak pernah mau datang sama Yesus atau tidak. Atau setengah-setengah saya ikut sama Tuhan atau tidak. Itu fakta objektif sudah terjadi. Oke? Dan itu untuk semua manusia di dunia ini. Tapi banyak nggak semua dunia mengalaminya ya. Itu hanya fakta objektif. Saudara. Tapi kata Tuhan, damai sejahtera itu bukan saja fakta objektif. Tapi untuk kamu.
Apa maksudnya? Jadi ada yang kedua, damai sejahtera yang subjektif. Jadi pengalaman real. Saya mengalaminya itu, mengalami betul-betul damai sejahtera yang begitu real, begitu nyata sekali. Itulah 1 April 1979, saudara. Sehingga saya senang lagu apa? Damai di hatiku. Seperti sungai. Dulu saya suka sekali lagu itu. Damai, damai. Sehingga orang lihat, ih Richard aneh ya. Berubah ya. Dari preman. Lain lagi ya. Gitu ya. Saya dulu jahat sekali saudara. Jahat ya. Jahat, pokoknya gak beres lah saudara. Rusak sekali. Ada damai saudara. Ada damai. Damai ketika apa? Ketika saya sadar berdosa. Saya sadar berdosa keji. Saya datang hampiri kasih karunia Tuhan. Maka saya mengalami namanya damai subjektif itu. Damai, tak terbilang. Dosaku diampuni. Kepahitanku clear, saudara. Rasa maluku yang begitu sangat sakit sekali rasanya. Karena begitu banyak dosa yang saya sudah buat. Rasa tertolak itu clear, saudara. Ada damai. Saya berharap saudara alami itu. Karena dia sungguh bangkit. Tapi kata damai subjektif itu bukan sebatas saudara mengalami damai karena diampuninya, damai karena dia hadir dalam hidup, damai saudara betul-betul clear sama sekali. Tapi kata damai subjektif juga berarti begini, saudara. Damai di tengah-tengah badai yang paling sulit. Situasi yang paling sulit datang. Halo? Itu tadi saya cerita, lihat. Paulus, gereja mula-mula saudara. Waduh, udah dijahati, tetap aja damai saudara. Tetap aja memberkati saudara. Saudara tahu kalau dalam bahasa orang Ibrani dan seringkali orang Kristen lakukan itu. Cuma seringkali tanggung shalom. Artinya apa? Shalom aleichem. Ada nyekat sedikit ya. Shalom aleichem gitu ya. Jangan ada yang keluar saudara. Shalom aleichem. Itu artinya apa? Apapun situasinya, apapun keadaannya. Damai sejahtera. Nyata sekali dalam diri saya. Dan itu untuk kamu. Damai sejahtera itu nyata sekali. Di tengah-tengah situasi paling sulit, saudara. Berapa banyak kita ya. Seringkali kita dipermainkan situasi. Lu gak lihat ya, gue lagi stres tau gak? Makanya gue gampang tersinggung. Karena saudara gak ngalami namanya itu ya. Betul ada tekanan situasi sulit. Tapi kalau saudara betul-betul memberikan dia tempat kepada dia yang sudah bangkit itu. Bukan saja clear. Damai. Yang puni dosa saudara, damai. Rasa malu saudara dipulihkan. Rasa terturut, rasa saudara dipulihkan betul-betul. Ada damai. Karena kepastian keselamatan itu. Tapi ada damai di tengah-tengah situasi paling sulit. Yang ketiga, ketika Tuhan kata damai sejahtera bagi kamu, maksudnya apa saudara? Damai sejahtera. Sehingga kamu dapat mudah berdamai sama siapapun. Oke? Dan itu aktif. Saya senang ketemu adik saya, sudah lama gak ketemu. Tapi dia cerita. Saya kenal dulu masih langsing lah. Dulu lebih langsingnya. Sekarang sudah penuh wibawa. Saya pun takut ngomong. Agak hormat saya. Tapi saya cerita. Tapi berproses ya. Ya ketemu dengan orang-orang tertentu. Saya ingat dulu gereja mereka. Saudara dia main musik dari dulu. Gereja banyak sekali saudara. Dulu saya cukup sering khotbah di gereja mereka. Di Gedung Garuda. Dulu Gedung Garuda. Itu penuh saudara. Wah berproses. Tapi akhirnya tadi dia berlapor sama saya. Saya keluar dari gereja itu bang. Oke. What happened? Itu ada apa ya? Rupanya ada berproses tadi saudara. Cuma saya bilang udah gak? Oh, karena dulu abang ngajarin pendeta juga minta maaf kalau salah. Iya, tapi kalau dia nggak datang minta maaf, kau yang maafkan. Kan gitu ya. Oke. Orang Jawa aja bilang begini, yang apa? Yang waras ngalah. Kecuali gila dua-duanya. Tapi mas saya kadang-kadang orang Kristen itu susah sekali ya. Bukan adik saya ini, dia sudah datang. Udah datang ke rumahnya saudara. Cuma nggak diterima. Mungkin nggak bawa ampau kali. Atau nggak bawa berkat kali. Nggak tahu saya. Nggak saya. Itu gembalanya juga adik saya. Adik saya sayang sama dia, adiknya. Sama gembalanya. Saya mau kata saudara, berapa banyak kita susah sekali ya. Kata damai sejahtera, subjektif itu, bukan sekedar saudara damai, diampuni, disucikan, pasti selamat. Damai di tengah-tengah badai gelombang. Tapi saudara begitu aktif. Aktif, saudara kata aktif, bukan pasif, bukan nunggu. Ada orang kan begini, sebelum dia minta maaf, saya tidak bisa maafkan. Lu kayak preman aja sih loh. Halo?
Ada orang pernah menyakiti saya. Saat kali saya diizinkan Tuhan ketemu sama dia. Dia peluk saya, dia nangis, aku malu, minta maaf, minta maaf. Saya harus katakan maaf ya. Sebelum kita ketemu, kita sudah nggak ketemu 3 tahun lalu. Tapi 3 tahun lalu saya sudah maafkan kamu sebetulnya. Cuman kamu saya cari-cari nggak ketemu-ketemu. Lewat saya berapa banyak kita ya. Susah sekali berdamai sama orang lain ya. Saya udah maafkan dia Pak. Cuman males gue ketemu ah. Saya mau udah maafkan dia. Tapi kalau di pembagian kelompok kerja jangan sama dia deh. Udah gue doain jangan sama dia pokoknya. Jika susah ya. Ini gimana sih orang Kristen ini? Tapi tahu nggak yang keempat Saudara? Kata damai sejahtera bagi kamu, kata kamu di sana juga kata oikos. Apa kata oikos? Oikos itu betul orang-orang di rumah kita. Tapi oikos juga orang sekota kita. Oikos juga setiap orang yang ada di geo yang tinggal di bumi ini, itu oikos. Maka kata Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Aku mengutus kamu sebagai malam itu. Artinya apa? Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara, itu membawa saudara orang lain selalu bawa berdamai dengan Allah. Itulah sejatinya kalau Kristus bangkit dalam hidup saudara. Betapa tragedinya. Berapa banyak orang Kristus katakan Yesus itu bangkit, betul-betul bangkit. Tapi nggak nampak faktanya. Oke? Boleh saya tanya? Tolong jujur ya. Lebih real kuasa Kristus yang bangkit itu atau uang 300 juta? 300 juta ya. Saya kira kalau saudara sekarang duduk, ada 300 juta dikasih di atas saudara tinggi. Mau nggak? Saya kira kita lompat langsung ya. Betul 3 juta saudara. Kita bangkit. Mau jatuh kayak saya nanti setelah bangkit tangkap uang itu nggak apa-apa lah. Mau malu, mau diserahkan orang 3 juta. Jauh lebih real ya. Tapi Kristus orang nggak bisa bangkitkan gitu. Nggak nampak sekali. Saya katakan tadi, bukti sejati. Bahkan istilah saya, salah satu bukti terbesar dari kebangkitan Kristus. Berubah besar dari para murid-muridnya saudara. Maka Tuhan katakan tadi jelas ulang-ulang. Bayangkan 2 kali. Kalau dalam satu perikop, dalam struktur bahasa Yunani, satu perikop ada 2 kalimat diulang yang sama. Sebetulnya kalimat sekali saya disebut, itu sudah jelas sudah. Tapi kalau diulang lagi, itu jelasnya jelas. Kalau nggak jelas lagi, oh foolish one. Gitu saudara. Oh saya nggak enak ngeliat saudara. Oh foolish one. Begitu ya. Lu maunya apa sih? Oke. Orang Kristen nyanyi. Dia bangkit. Dia bangkit. Tapi aku enggak. Gitu ya. Sedih sekali. Sedih saudara. Saudara. Waktu itu Tuhan memang menegur dengan keras. Boleh saya sampaikan sekarang sebagai penutup saudara. Yuk. Kata firman Tuhan tadi jelas sekali. Tuhan ditempatkan di tengah-tengah. Betul-betul jadi center. Betul-betul bukan saja center, jadi fokus. Maka damai sejahtera bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami butuh kesejatian, bukan kepura-puraan. Kami perlu hidup yang otentik. Bukan bikin kesan seolah-olah kami Kristen. Seolah-olah kami pemuja-Mu. Menghormat kepada Tuhan. Seolah kami percaya padamu. Tapi kami sebetulnya tidak mengalami pribadi-Mu. Yang sudah mati bagi kami. Yang darahnya Kau curahkan bagi kami. Bahkan juga bangkit bagi kami. Dan Kau sendiri katakan damai sejahtera bagi kamu. Kau ulang damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid pun setelah mengalaminya, mereka pun pergi kemana-mana. Menceritakan Yesus adalah juru selamat yang bangkit bagi manusia. Kemana-mana mereka katakan Yesus itu juru selamat yang bangkit bagi manusia. Tuhan jamah kami semua Tuhan. Biarkan hati kami semua kami buka luas kepada pribadi yang utama yang mulia. Yesus Tuhan yang mati. Darah yang dicurahkan bangkit bagi kami. Kami berikan tempat utama dalam hidup kami. Kami bangun hubungan paling intim dengan Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan turun atas umat-Mu. Meteraikan firman-Mu, teguhkan umat-Mu. Tolong kami betul-betul responsif. Kami tidak berlambat-lambat.
meneguhkan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagimulah pujian kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Pokoknya dari saya masih kurus juga sampai sekarang, kalau sama Pak Richard pasti malu hati kita dibacain. Bapak Ibu, semoga damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan juga dirasakan sama orang yang sekitar kita. Jangan kita doang yang ngerasain ya. Terima kasih Bapak, diberkati pelayanan Bapak, keluarga, si cantik menjadi berkat selalu menjadi berkat buat orang dan memenangkan jiwa ya Pak ya. Terima kasih. Kita mau ada pengumuman untuk minggu depan, tanggal 16 Mei. Tanggal 16 Mei kita tetap Zoom dan di sini dilayani oleh Ibu Pendeta Sandra Polii dengan judul Perabot Tuhan yang Mulia. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan, yang di dalam ruangan bisa dikotak sama yang di Zoom atau Bapak Ibu juga mau transfer di nomor rekening yang terlampir. Bapak nanti tolong doa syafaat dan doa berkat. Kita akan mengakhiri ibadah ini, saya undang untuk berdiri. Jangan lupa yang di Zoom juga minggu depan kita hadir, kita diberkati dan kita akan menjadi berkat. Kita akan nyanyikan satu lagu. Inilah yang ku Renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan keagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Pujian, syukur, sembah, terima kasih kepada Allah mulia yang telah boleh kami puji, agungkan, bahkan telah berfirman kepada kami. Dan terima kasih ada kesempatan besar menaikkan beberapa pokok doa kami. Kami bersyukur PT Raja Wali Group. Engkau berikan terus khidmat-Mu, kekuatan-Mu, kesehatan dari Tuhan. Memberkati semua keluarga besar. Memberkati semua anak perusahaan yang di bawah pimpinannya. Semua jajaran manajemen, semua staff. Jadikan menjadi teamwork yang baik. Bukan semua umat-Mu yang bekerja di sini. Seperti Kolose 3:16, biar mereka mengerjakan segala sesuatu. Bukan untuk manusia, ayat 23. Tapi untuk Tuhan. Berkati Tuhan, buatlah keberhasilan yang indah. Nyatakan rahmat-Mu. Buat terobosan bahkan di tengah-tengah pekerja mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat yang hadir hari ini, bahkan yang ada di luar Raja Wali Group. Kami berdoa Tuhan memberkati semua pekerja mereka. Engkau tolong supaya Engkau buat apa yang mereka kerjakan buat dalam keberhasilan anugerah-Mu. Engkau berkati keluarga, tiap keluarga. Semua usaha dalam nama Tuhan Yesus. Engkau nyatakan rahmat pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk proses pemasaran hotel, residence, Sinergis, Raja Wali Place, office store-nya. Tuhan tolong memberkati. Engkau berikanlah Tuhan orang-orang yang tepat untuk boleh membelinya, menggunakannya. Nyatakan rahmat-Mu. Berkati semua usaha ini supaya terus dalam berkat Tuhan. Bahkan tambah-tambahkan lagi rahmat-Mu yang melimpah itu. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk persekutuan doa kami. Jadikan persekutuan doa Raja Wali Group ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Memberkati tiap rutin kami ketemu, tiap-tiap Jumat. Bukan karena rutinitas, tapi karena kehadiran Tuhan yang mulia. Tambahkan jiwa-jiwa lagi. Tambahkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Bahkan tambahkan rohani yang terus bertumbuh ke arah Tuhan. Semakin dewasa bagi kemuliaan Tuhan. Engkau berkati para pengurus yang menatanya.
Berikan kekuatan sukacita. Kau berjanji jerilah dalam Tuhan, jerilah tidak pernah sia-sia. Engkau memberkati semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan. Berikan kekuatan baru, berikan sukacita Tuhan. Dan Engkau oleh kuasa pilur-Mu memberkati semua masuk dalam tubuhnya. Termasuk obat, menyembuhkan sama sekali. Tuhan berikan sukacita, kekuatan baru. Engkau Allah yang Immanuel, sertailah ia. Berkatilah Tuhan dan pulihkan sama sekali. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan tolong kekuatan-Mu yang baru. Dan Engkau sendiri memberikan sukacita melimpah-limpah atasnya. Dan Engkau menjamah menyembuhkan tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan negeri yang Kau anugerahkan kepada kami di Indonesia. Engkau berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri-menterinya, pejabat tinggi sampai rendah, DPR pusat tingkat 1, tingkat 2, semua MPR-nya, semua MK, MA, semua lembaga tinggi negara, semua aparatur negara ini, kendalikan Bapa. Kami sangat rindu, pulihkanlah bangsa ini. Betapa kami rindu hukum tegak, kebenaran tegak atas Indonesia. Indonesia adalah milik-Mu ya Tuhan, selamatkanlah negeri ini. Itu sebabnya pakailah gereja-Mu, umat-Mu, jadikan menjadi alat kemuliaan-Mu bagi negeri ini. Pada Tuhan kami sungguh berserah penuh. Dan terima kasih, kata Mazmur 116, terpuji Tuhan yang mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, peganglah janjinya, hidupilah firman-Nya, dan kembali ke tempat masing-masing, terimalah berkat dari Allah mulia. Kiranya limpah rahmat, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih sayang Kristus Tuhan, kuat kuasa yang tidak pernah berubah, bimbingan penyertaan, tuntunan penyertaan Roh Kudus yang sempurna, berkat Allah ketiga tunggal, turun menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih yang di Zoom, terima kasih yang sudah hadir di Raja Wali Place. Kita ketemu minggu depan. Semoga saya masih di sini. Kita mau foto dulu. Ayo kita buka kamera dan maju ke depan. Pak, artisnya harus ke depan, Pak. Oke deh. Makasih semuanya, Tuhan memberkati. Dadah yang di Zoom. Terima kasih. Chandra, Oma, Pak Parlin. Dadah.